Wow, budaya, culture, buat saya kata yang tidak pernah lepas dari kehidupan saya. Eh, saya sangat mengagumi budaya. Setiap kali bicara tentang budaya, di kepala saya adalah colorful Indonesia, colorful Nusantara. Indonesia yang sangat Nusantara, Nusantara yang sangat besar, terdiri beragam budaya, dan itu indah sekali. Karena itu saya berterima kasih kepada Tuhan, lahir di dunia di tengah keberagaman sebagai putra Batak asli, tapi lahir di sebuah tempat yang berbatasan dengan Batak di hulu Sungai Asahan, di kota Aik Songsongan, Bandar Pulau Asahan, yang dekat dengan komunitas Jawa yang tumbuh di wilayah perkebunan. Jadi sejak kecil saya bersama teman-teman dengan budaya Jawanya yang sudah di Sumatera. Saya bisa main, teman-teman menyebut kuda kepang begitu atau kuda lumping. Saya bisa main ludruk, saya bisa membuat gemblong, saya bisa membuat jenang, wajik, dan macam-macam. Bisa main kuda lumping, semua saya bisa, kecuali mabuk makan gelasnya. Nah, itu saya tumbuh dan berkembang cepat sekali. Lalu di tengah perjalanan masuk di sebuah komunitas Asahan itu Melayu yang sangat Selat Malaka. Maka saya juga fasih berbahasa Melayu ala Malaysia. Karena waktu saya SMP SMA, saya begitu dekat dengan Melayu itu. Dan ketika saya kuliah, saya masuk ke sebuah kampus Universitas HKBP Nomensen milik gereja HKBP yang komunitasnya Batak. Maka setiap kali liburan akhir tahun, Natal dan Tahun Baru, saya mulai masuk ke Toba dan sekitarnya. Dan mulai belajar Toba lagi, belajar Batak, dan sungguh luar biasa. Dan ketika saya misalnya melintas ke banyak tempat di seluruh Indonesia, mulai di Sulawesi, Kalimantan, Papua, Maluku, NTT, apalagi Bali, Pulau Jawa dan semuanya, termasuk Candi Prambanan yang indah ini, Candi Borobudur, bagi saya budaya itu luar biasa dan saya mencintainya, dan saya melakukan gerakan cross culture untuk kehidupan pribadi saya yang terus mengembangkan kekayaan kecintaan saya terhadap budaya Nusantara. Sebab budaya Nusantara itulah yang tailor-made, yang menjahit Indonesia sebagai rumah besar kita bersama. Nah, selepas saya berkunjung ke banyak negara di dunia, baik itu di Eropa Timur yang sangat menghormati culture-nya, menghormati sejarahnya, Eropa Barat, Amerika Latin, dan tempat-tempat lain, termasuk di Yunani yang kita pahami sebagai sumber ilmu pengetahuan di awal peradaban sejarah misalnya, itu membuat saya kembali lagi di dunia pendidikan sambil melakukan riset dan belajar tentang hukum tata negara dan kedaulatan bernegara. Nah, di konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar 45 yang telah diamandemen beberapa kali, lalu muncullah kata budaya dalam konteks kebudayaan di dalam pasal 32. Nah, di dalam pasal 32 itu konstitusi kita merumuskan kewajiban bagi negara yang disebut dengan negara memajukan kebudayaan nasional. Itu artinya terdiri dari budaya-budaya kita yang lokal yang besar sekali di tengah peradaban dunia. Jadi negara diperintahkan oleh kita yang punya negara ini untuk memajukan kebudayaan. Nah, kata memajukan itu kata kerja, yaitu kalau memajukan, kata maju, memajukan berarti menggeser dari satu titik ke titik berikutnya 1 senti demi 1 senti, bergerak terus bergerak. Kata itu kata kerja yang tak pernah henti dan tidak ada finishnya, karena kata memajukan terus saja.
di mana dimajukan tidak hanya di tempatnya, di lokalnya, nasional, tapi juga di tengah peradaban dunia. Itu wonderful. Saya sangat menghormati kata substansi pasal 32 itu, sehingga bersama teman-teman saya membentuk yang kita sebut Majelis 32. Sebenarnya Majelis pasal 32 yang untuk memajukan kebudayaan itu. Begitu rupa. Nah itu terus bergerak, bekerja, dan terusnya. Kebudayaan di situ dalam arti luas termasuk bahasa-bahasa daerah. Jadi karena itu bahasa daerah itu sendiri adalah bagian dari kebudayaan untuk menjalankan aktivitasnya. Dan itu kewajiban negara sekaligus kewajiban warga negara. Saya baik secara pribadi maupun sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat terus mengangkat ini menjadi isu kami, bahwa Partai Demokrat pun mempunyai culture approach. Jadi pendekatan budaya untuk masuk kepada masyarakat sebagai target sasarannya. Karena budaya menjadi lintas batas, tidak ada batas sekat-sekat, tidak ada di situ persoalan-persoalan yang mengganjal, karena budaya itu hubungan horizontal, ke samping, ke depan, ke belakang. Sedangkan agama itu hubungannya vertikal, hubungannya kepada Sang Pencipta. Nah, berbekal dengan pasal 32 itu dan negara sudah menyiapkan konsep, maka warga negara juga harus menjalankannya. Maka siapakah yang pemilik kebudayaan itu? Ya masyarakat itu sendiri, komunitas itu sendiri. Negara memajukan. Karena itu saya harus bekerja untuk itu, baik secara individu, komunitas saya maupun negara. Nah, bagaimana mengejawantahkannya? Saya lewat Majelis 32 tadi bekerja. Beberapa waktu lalu kami mengembangkan bersama sahabat saya Yosep Tahir Maruf, kami menyebut Yotama Gorontalo 18, itu mengurus atau mendorong budaya Gorontalo. Dan beliau luar biasa mengangkat budaya di Gorontalo yang sudah sempat hilang lewat kerajaan-kerajaan di sana yang musnah dan kemudian direkonstruksi ulang. Itu kerja-kerja budaya yang konkret. Saya pergi ke Morowali, di sana juga ada kerajaan-kerajaan yang tinggal sisa-sisa saja. Tapi turunannya masih ada.